Selamat datang di Radio IKAT. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Bersama saya Semi Sibert Lumban Tobing dan ini adalah podcast Sikip. Apa itu Sikip? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bertanya-tanya. Sikip adalah singkatan dari sensitivitas, inisiativitas, kreativitas, inovativitas, dan produktivitas. Dan Sikip adalah core values atau nilai-nilai utama yang digagas oleh STT IKAT. Hari ini bersama saya adalah seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah direktur utama dari PT Ilen Indonesia dan juga mempunyai berbagai usaha di bidang estetika dan juga apotek. Tetapi beliau juga adalah seseorang yang sangat mencintai Tuhan dan telah menjadi berkat bagi banyak orang, terutama dari segi pelayanan misi. Dan kita akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari beliau. So, tanpa berlama-lama lagi, please welcome Ibu Runggu Nababan. Shalom Ibu. Shalom Pak Semi. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan Pak, kabar kami luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu sudah mau menjadi narasumber di podcast Sikip kali ini. Saya sendiri cukup bersyukur. Bukan cukup ya Bu ya, malah sangat senang, sangat bangga bisa mewawancarai Ibu di podcast Sikip kali ini. Nah, ini adalah podcast Sikip. Nanti saya akan berusaha untuk menggali Ibu sedikit ya. Ibu bisa menceritakan kisah-kisah kesaksian hidup Ibu dan menyampaikan pesan-pesan inspiratif bagi para pemirsa. Ya, so kita mulai saja Ibu. Saya ingin bertanya terlebih dahulu mengenai kisah perjalanan hidup Ibu, tapi lebih spesifiknya adalah bagaimana perjalanan hidup Ibu sebelum dan sesudah mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Ibu. Iya, terima kasih Pak udah mau memberikan kepada saya waktu untuk bersaksi. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, sebelumnya saya itu dulu sering sakit mah. Mah, saya itu harus mengkonsumsi minimal 4 macam obat. Dan saya sampai perforasi. Perforasi itu luka di lambung ya. Waduh. Jadi pingsan, nanti muntah darah gitu ya. Sampai satu ketika saya ketemu koster gereja yang sangat sederhana. Saya masih ingat namanya Kak Lois di Jakarta Timur. Beliau mendoakan saya dan menyarankan saya untuk pakai iman. Waktu itu saya nggak percaya dan nggak masuk di akal saya. Gitu ya. Katanya obatnya dibuang, kemudian saya harus mengatakan setiap kali waktunya minum obat pagi, dalam nama Yesus saya sudah sembuh dengan iman. Siang nanti, dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Waktunya makan obat malam, dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Dan itu saya lakukan selama 1 bulan penuh. Dan puji Tuhan, saya sembuh total dari mah. Luar biasa. Begitu Pak. Iya. Jadi itu apakah ketika Ibu sembuh itu adalah momen turning point-nya? Iya. Jadi di situ saya percaya gitu, karena secara tidak sadar saya yang dulunya khawatir, saya jadi tenang jiwanya, tenang dan mas saya juga tidak pernah kambuh, saya tidak pernah lagi konsumsi obat. Puji Tuhan. Jadi waktu itu saya putuskan saya harus mencari lebih sungguh-sungguh lagi siapa sih Tuhan Yesus itu, yang mana sih yang benar gereja ini kan. Peraturan HKBP beda, peraturan GBI beda, ya yang mana yang bisa bikin masuk surga, itu yang saya pikirkan waktu itu. Jadi saya ambil keputusan saya harus kursus, saya nggak mau setengah-setengah gitu. Saya ambil kursus Alkitab 6 bulan secara intensif dan saya selesai sampai 6 bulan. Tapi saya jatuh lagi, jatuh dalam arti bukan saya jatuh ke dalam dosa ya, tapi malas-malasan lah dalam bertuhan itu ya. Yang tadinya sungguh-sungguh gitu, pengennya 3 kali sehari ke gereja, ya saya jatuh lagi karena melihat tingkah laku hamba-hamba Tuhan, pendeta, pendetanya begitu. Ya saya boleh dong berbuat dosa begitu ya, saya boleh dong malas-malasan gitu, nggak jadi contoh soalnya kan. Saya jatuh lagi, kursus Alkitab lagi, jatuh lagi, kursus Alkitab lagi, malas lagi, sampai 4 kali saya kursus Alkitab Pak Sini. Wow, luar biasa. Iya.
Saya mendapatkan, impression seperti ini, Bu. Jadi sebelum mengenal Tuhan mungkin, Ibu sering mengalami sakit yang mungkin akarnya adalah kegelisahan ya, Betul, akarnya adalah kegelisahan, khawatir gitu betul, ya. Lalu, ketika Ibu bertemu dengan koster itu dan, memberikan saran betul. gitu kan, untuk, menggunakan iman juga ya, Iya, iman percaya Ibu kepada Tuhan Yesus, betul, lalu Ibu sembuh, Ibu menjadi lebih tenang dan betul, memutuskan untuk, memulai perjalanan itu ya, mencari betul, Tuhan, Ibu berusaha lebih mengenal Tuhan lagi, betul. tetapi, perjalanannya juga tidak mulus gitu ya, Iya, ada jatuh bangun, betul. mungkin karena kecewa gitu ya Kecewa kepada dengan hamba manusia. Tuhan, iya. Iya, manusia bisa mengecewakan, betul Iya, ya. betul, Pak. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah Betul, mengecewakan. Betul ya, Ibu ya? betul, Pak. Oke, lalu, eee, Ibu ini juga adalah alumni doktor dari STT IKAT ya, Iya, Ibu ya? betul, Pak. Congratulations Ibu, Iya, baru terima wisuda juga kasih, ya, Pak. Iya, 1 bulan yang lalu. iya, Mungkin Ibu bisa share sedikit, Bu, bagaimana ceritanya Ibu bisa kok bisa masuk gitu ke STT IKAT gitu, Bu? iya, betul. S1 saya kan dari sekuler ya, Pak Semi ya. Iya, Jadi tahun 2013 saya mengalami masalah yang cukup berat, yang membuat saya itu limbung ya. iya, Saya berpikir, saya harus mengambil satu sikap untuk saya bisa move on dari masalah saya dengan cara menggali, sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, sungguh-sungguh lagi, eee, belajar Alkitab supaya saya punya modal. iya, Karena sebagai, katakanlah pengkhotbah, kita udah dipakai juga khotbah dulu di kelompok-kelompok kecil ya, Pak, iya, iya. persekutuan-persekutuan doa, gereja-gereja kecil. Tapi atas dasar apa saya khotbah? Iya, Ya karena kan? belum ada Belum gelar gitu ada, ya. karena sering juga ditanya, Oh iya, "Ibu lulus dari mana?" Begitu ya. Kemudian iya. saya menemukan brosur waktu itu. Di Oh, STT IKAT ada, jurusan kepemimpinan dan iya. saya bisa masuk kok, sekalipun saya dari sekuler, dengan catatan saya sudah berpengalaman dalam pelayanan berapa tahun, Oh, begitu. oke. Iya. Iya, 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 iya. Jadi artinya Paham, paham. pengalaman pelayanan saya itu dianggap juga gitu ya, Pak. Iya. Saya waktu itu sekolah ngambil jurusan kepemimpinan dan 2015 saya lulus. Wah, luar biasa, Iya, Ibu. kemudian tahun, kita kena Covid ya, Pak. Iya, Kita kena betul. Covid, terus saya dan suami berpikir, ini kan Covid ya, bisnis juga tidak mulus, masa inflasi. Iya. Kita ndak mau terlena dengan keadaan. Kenapa kita nggak ngambil doktor aja? Supaya Oh, kita luar biasa. bisa berdampak gitu ya, Pak. Setuju, setuju. Iya, dengan Ya, kita doktor kan kita bisa, memuridkan mungkin ya, Pak, mengadakan penelitian-penelitian yang mungkin bisa lebih bermanfaat hidup kita buat banyak orang, setuju, begitu, Pak. setuju. Jadi kami ambil doktor tahun 2022 awal kalau tidak salah ya, Iya, dan puji Tuhan sekalipun dengan, susah payah juga, Pak, ternyata iya. jadi dokter itu, Banyak jatuh mengadakan bangun juga pasti penelitian. ya. Iya. Saya enggak setuju kalau dikatakan lulusan DIKAT itu gampang lulus lah, silakan aja dicoba. Saya sendiri hampir putus asa, Pak, Iya, karena iya, di iya. tengah-tengah kesibukan ya, Iya, saya iya. harus bikin jurnal lah, saya harus, UPM dan sebagainya, tugasnya banyak sekali, Iya, begitu iya, ya. iya. Tapi saya tetap berjuang bersama suami, kita sambil belajar, sambil menjalankan bisnis, puji Tuhan, Pak, Iya. bisa terwisuda dan itu buat saya luar biasa, Wah, Pak. puji Tuhan. Luar Iya, biasa sekali kisahnya. Bapak Ibu, kita bisa belajar bahwa, di tengah-tengah, kesulitan gitu ya, seperti tadi Ibu Runggu cerita di masa Covid gitu ya, kita mungkin bisa ingat bahwa di masa-masa itu, semua orang mengalami berbagai kesulitan yang berbeda gitu ya, dan, kita punya pilihan gitu, apakah kita mau, terlena dengan masalah kita terlalu fokus sama masalah kita, tetapi kita juga punya pilihan untuk terus berkarya, terus percaya sama Tuhan, terus percaya kepada tuntunannya. Dan di sini Ibu Runggu, memilih di tengah-tengah masalahnya bersama suami tetap untuk melanjutkan kuliah gitu ya, supaya bisa menjadi berkat lebih lagi bagi amin. banyak orang. Nah, menyambung pertanyaan saya Bu, Iya, berkaitan dengan Pak. jawaban Ibu tadi, apa sih dampak yang diberikan STT IKAT untuk kehidupan Ibu, terutama mungkin dalam pelayanan ya? Iya. Eh, yang terutama yang saya lihat langsung, Pak.
kebetulan rumah saya nggak terlalu jauh dari STT-IKAT ya Pak. Ya, Yang saya lihat adalah kesederhanaan Pak, kesederhanaan ya. apa adanya. Ya, Jadi ya, saya memperhatikan ini Pak Rektor kita ini ya. ya, Pak Rektor kita ini punya prinsip itu saya salut. Sederhana dan beliau tuh memberikan contoh ya. Jadi ya, pemimpin yang memberikan contoh. Saya beberapa kali ke sana jam 12 tuh harus makan. ya, Makan apa adanya yang ada di sana bersama para mahasiswa yang ada di sana. ya, ya. Itu apa adanya aja dengan keberadaannya dan beliau itu saya lihat selalu berusaha untuk sependeritaan mungkin ya, merasakan apa yang Ya, dirasakan ya, oleh mahasiswa yang ada di sana. Karena satu ketika saya pernah mengajak satu dosen Pak untuk makan siang di luar, ya. beliau itu nggak setuju. Karena itu adalah Oh, peraturan katanya. oke. Kalau Iya, mau iya, iya. bawa semua 100 orang mahasiswa keluar makan. Ya, jadi tidak ada yang ditinggal gitu Tidak ya. ada yang ditinggal. Jadi makan Iya, iya. daging satu orang, makan daging semua, makan tempe satu orang, makan tempe semua gitu Pak. Jadi Iya, iya, saya iya. kagum itu melihat pemimpin seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Itu yang Luar biasa. terutama dan juga dosennya ya. Sederhana semua saya lihat itu. Iya, iya, iya. Mengabdi ya. Iya, Saya melihat beberapa dari mereka saya lihat langsung Pak. Rumahnya di mana begitu ya. iya, Dengan iya, ilmu pengetahuan yang cukup hebat menurut saya, iya, pinter iya, ya. iya, Eh, tapi keadaan ini menerima gitu loh Pak. iya, iya. Kesederhanaan. Jadi mereka orientasinya bukan uang tapi pengabdian. Betul. Begitu Pak Iya. Semi. Memenuhi panggilan gitu ya. Betul, betul, Oke, jadi kita belajar tentang pentingnya menjadi sederhana gitu ya, betul, sederhana secara bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, kita betul, menjunjung tinggi kesederhanaan itu juga gitu ya, dan kita bisa menjadi teladan, kita bisa memposisikan diri kita sebagai hamba dan mempunyai hati yang mau diajar oleh betul. kebenaran firman Tuhan. Wah, ini sebuah teladan yang luar biasa tentunya Ibu ya. Iya Pak. Lalu what's next, Bu? Atau lagi apa sih yang mau direncanakan untuk ke depannya dan juga lagi apa sih yang dikerjakan sekarang gitu? Iya. Mungkin kalau ke depannya ya kita mau ini secara sekuler ya, Ya, karena melihat bisnis sekarang itu kan tidak baik-baik saja ya. iya, Jadi iya. kita perlu berjuang. Ya kalau mimpi saya sih pengen ya punya klinik banyak supaya saya bisa menolong orang-orang Wow. banyak dan Iya, juga iya. bisa lewat klinik itu kita bisa menginjil Pak sebenarnya. Oh ya? Karena orang sakit itu paling enak diinjilin. Oh Ya ya, kan? begitu ya? Iya, klinik yang murah, subsidi silang lah Pak. Iya, iya, Jadi iya, iya. estetikanya nanti Iya, iya. mungkin yang diambil profit, yang non estetikanya nanti kita bisa menolong orang yang sederhana. Dan juga saya mimpi juga sih punya pabrik kosmetik Pak. Iya, Itu iya, iya. secara sekuler. Tetapi secara rohani saya bermimpi itu nanti mungkin kami pengen gitu mendirikan sekolah-sekolah juga untuk anak-anak muda. Oh ya. Memotivasi anak-anak muda itu yang tidak jadi generasi stroberi. Iya, Ya, iya. pengen jadi motivator, pengen juga bisa memuridkan anak-anak muda di mana sekarang itu anak muda itu generasi sekarang itu sangat-sangat lemah ya, rapuh gitu seperti stroberi. Jadi mereka Iya, terlalu iya. terikat ya dengan handphone, Iya, membuang waktu tanpa value begitu Pak. iya, Jadi iya. saya pengen gitu nanti memberikan arahan-arahan atau pemuritan lebih tepatnya Pak. Iya, iya, iya. Motivasi supaya anak-anak muda kita itu jangan jadi generasi stroberi lah. Karena kami juga sebagai pengusaha jujur, orang-orang Kristen itu Iya, punya masalah Pak. Pada waktu iya. kita terima sebagai karyawan. Betul, betul. Kenapa? Mereka sangat mengandalkan kasih karunia sehingga anggap remeh dengan peraturan, skill, disiplin, begitu Pak. Iya, iya. Jadi malah kita lebih mudah mengatur di luar yang katanya anak Tuhan itu. Karena mereka terbiasa disiplin 5 waktu loh Pak. Iya, iya. Nah, jadi kenapa nggak kita terapkan seperti itu kepada kita yang baik itu loh Pak, disiplin itu. Anak raja itu harusnya lebih contoh ya Pak, Iya, harusnya ya. harus jadi teladan ya. Harus jadi Jadi teladan ya. teladan dalam segala hal, Iya, iya. seperti raja kan, Betul, betul. seharusnya kan begitu ya Pak. Jadi Iya. mungkin itu yang mungkin kami nanti akan tanamkan ya, Iya. bersama suami memuridkan, menginjil juga Pak.
memang hobi kami menginjil, Pak. Wah, luar biasa. Iya, Saya mendapatkan suatu pelajaran juga gitu ya, di iya, mana memang kita sebagai anak-anak Tuhan ini kita harus mempunyai ketangguhan gitu ya, betul, resilience gitu. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga hidup kita, oleh sebab itu kita jangan sampai terlena terlalu dalam. Kalau misalnya kita ada masalah, kalau misalnya kita ada pergumulan, bagaimana kita mempercayai dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan itu membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak mudah kalah oleh pencobaan betul. gitu ya Bu ya. Iya, betul. Dan untuk soal klinik kecantikan, sebenarnya podcast ini diadakan dari klinik apa Ibu namanya Bu? Klinik DKYO, Pak Klinik Semi. Dekeo, dan ini di daerah Fatmawati ya. Fatmawati, Jadi ya. kalau dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mau datang ke sini, ini adalah klinik kecantikan gitu ya. Jadi kalau mau datang ke sini nanti bisa di-treatment dan bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan, sangat dipersilahkan gitu ya, Bu ya, Iya, betul ya Bu iya, ya? Pak. Iya. Dan mungkin sebagai penutup dari podcast ini, Ibu bisa memberikan pesan-pesan, eee, motivasi gitu ya Iya. untuk para pemirsa. Oh iya. Terima kasih pemirsa. Shalom. Saya Shalom. sih memberikan sedikit ya, Pak. Saat ini kan masa pandemi seperti sekarang ini masa sulit. Marilah kita anak-anak Tuhan menjadi contoh saluran berkat. Mungkin kita tidak bisa eh, memberikan katakanlah melayani eh, menolong Tuhan. Kita tidak bisa menolong Tuhan, Pak. Mmm, Tapi minimal kita nggak bisa membalas kasih Tuhan yang luar biasa itu, setidak-tidaknya kita bisa memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Diri setuju. kita kah, ya, waktu kita, bahkan uang kita. Memberi yang terbaik, memberi contoh dan teladan itu yang terpenting. Di tengah-tengah kegelapan, sehingga akan ada 10 orang memegang jubah-jubahmu menanyakan, "Siapakah Allahmu?" "Aku mau dong ikut Allahmu karena aku melihat, penyertaan Allahmu sempurna atas engkau." Wah, Nah, itu kita bisa jadi sarana menginjil juga, Pak, betul lewat betul. perbuatan kita. Setuju setuju Begitu, Pak. setuju, Jadi perkenanan Tuhan yang kita kejar bukan pujian manusia, Pak. setuju Iya, setuju. begitu, Iya Pak. Jadi kira-kira begitu pesan yang saya lakukan dan saya juga masih belajar. Para iya pemirsa, ya jatuh bangun kita bangkit lagi, ini lagi berjuang lagi untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Begitu, Pak iya. Semi. Wah, terima kasih banyak loh Iya, Ibu. Saya terima kasih, sendiri Pak. saya sendiri jujur ya Bu ya, saya merasa tersentuh dengan Iya, nasihat Ibu gitu ya. nah, Kita belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang resilient, iya, kita belajar menjadi anak Tuhan yang menjadi teladan gitu ya iya, bagi orang sekitar kita, bahkan sampai pada poin di mana mungkin mereka akan mulai bertanya gitu, kayak iya, mulai penasaran kok bisa kita seperti itu, iya, karena kita punya Tuhan yang luar iya, biasa. betul. Menjadi Tuhan adalah guru yang agung, Amin, yang selalu menuntun kita ke dalam kebenarannya, amin. gitu ya Bu ya. Iya, Terima kasih sangat Bu, makasih Pak Semi. sangat-sangat bersyukur Iya, bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan wejangan dari Ibu melalui podcast ini, kiranya dapat menjadi berkat iya. bagi para pemirsa. Podcast ini sudah selesai. Terima kasih banyak sudah mendengarkannya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bersama Ibu Runggu, saya ucapkan terima kasih. Kiranya Makasih terus Pak menjadi Semi. berkat, Amin, terus menjadi inspirasi, amin, dan terus melayani ya Bu ya. amin, Dan sukses selalu untuk usahanya juga. amin. Amin. Saya Semi Sibut Luban Tobing, mohon izin pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast-podcast Sikip selanjutnya. STT Ikat, salam Salam Sikip. Sikip!